ketika dalam doa. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Ya, berarti hadir semua ya? Baik. Saya minta satu orang siswa untuk memimpin kita mengangkat lagu. Materi kita hari ini adalah peninggalan kerajaan Islam di Indonesia. Jadi kita berbicara tentang peninggalan agama Islam di Indonesia. Baik, Bapak ingin tanya, kita ini termasuk agama apa anak-anak? Agama Katolik. Ada berapa agama di Indonesia? Ada berapa? Ada 2. Ada berapa? Ada 6. Sebutkan agama-agama itu. Silakan. Kristen, apalagi? Islam, apalagi? Buddha, apalagi? Konghucu. Jadi agama-agama yang ada di Indonesia itu ada 6, yaitu agama Islam, agama Katolik, agama Kristen Protestan, agama Buddha, agama Hindu, dan agama Konghucu. Jadi itu adalah 6 agama yang ada di Indonesia. Baik anak-anak, jadi tujuan dari pembelajaran kita hari ini yaitu agar anak-anak bisa membaca dalam teks bacaan itu. Yang kedua, bisa mengerjakan soal pada teks. Kemudian anak-anak bisa mengidentifikasi peninggalan-peninggalan agama Islam. Itu adalah tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Baik. Jadi anak-anak, sebelum kita melanjut pada kegiatan inti, kita membaca 5 menit saja. Nah, dalam membaca ini kita membiasakan diri untuk setiap kali pembelajaran dimulai kita harus membaca. Ya, kita sama-sama membaca dulu sebelum kita masuk ke kegiatan intinya. Di sebuah hutan, ya ikut. Di sebuah hutan, para binatang sedang berlatih berperang. Itu tadi kita sudah membaca. Jadi pentingnya membaca itu untuk mengetahui informasi-informasi baik yang ada di luar maupun yang ada di dalam teks. Dengan membaca kita dapat mengetahui informasi-informasi. Jadi itu adalah pentingnya bisa membaca. Lalu yang berikutnya adalah Bapak sudah sediakan gambar. Jika kamu sebentar identifikasi gambar-gambar ini ya. Jadi Bapak akan membagikan gambar-gambar ini. Jadi ini adalah gambar ya. Kamu identifikasi nomor 1 itu gambar apa, yang kedua gambar apa, yang ketiga gambar apa. Coba kamu identifikasi sudah. Sudah? Ya, kita lihat gambar yang pertama nomor 1 itu. Gambar apa itu? Gambar yang pertama itu adalah Masjid Agung Demak. Yang kedua, Makam Sultan Iskandar. Yang ketiga, Karya Sastra. Baik, jadi kamu sudah mengidentifikasi gambar itu tadi. Jadi
Ini adalah contoh peninggalan agama Islam di Indonesia. Baik, Bapak akan menjelaskan sedikit mengenai peninggalan kerajaan Islam di Indonesia. Yang pertama, peninggalan kerajaan Islam di Indonesia yaitu satu, kerajaan Samudra Pasai, yang kedua kerajaan Demak, yang ketiga kerajaan Aceh, yang keempat kerajaan Banten, yang kelima kerajaan Muara Tarong, dan yang keenam adalah kerajaan Ternate dan Tidore. Ini merupakan contoh peninggalan agama Islam di Indonesia. Halo, selamat pagi. Semangat pagi. Baik, kita lanjutkan. Di situ ada teks bacaan buka buku itu. Sekarang kita membaca nyaring. Di situ sudah disiapkan. Buka halaman itu, buka buku. Jadi kita membaca mulai dari belakang atau dari depan. Membaca nyaring. Jadi bagaimana suara, intonasinya, kelancaran membacanya, itu adalah bagaimana kita membacanya. Ya. Kita mulai dari yang pertama ini, dari sini. Coba kita membacanya. Buat. Dayu dan ikan hias. Dayu memelihara banyak ikan hias berjenis ikan mas koki. Ikan-ikan hias itu dipelihara dalam sebuah akuarium. Setiap hari Dayu memberi makan ikan-ikannya. Dayu juga rutin membersihkan akuarium, lalu mengganti airnya dengan air bersih. Kegiatan itu dia lakukan seminggu sekali. Dayu senang melihat ikan-ikan di dalam akuarium berenang ke sana kemari. Dayu memperhatikan saat mulut ikan-ikan itu berbuka, bertubuhkan, dan menutup. Seolah-olah ikan-ikan itu selalu menelan air. Dayu bertanya-tanya, apa yang dilakukan ikan-ikan itu? Silakan yang berikutnya. Dayu dan ikan hias. Dayu memelihara banyak ikan hias berjenis ikan mas koki. Ikan-ikan hias itu dipelihara dalam sebuah akuarium. Setiap hari Dayu memberi makan ikan-ikannya. Dayu juga rutin membersihkan akuarium, lalu mengganti air dengan air bersih. Kegiatan itu dia lakukan seminggu sekali. Dayu senang melihat ikan-ikan di dalam akuarium berenang kesana kemari. Dayu memperhatikan saat ikan-ikan itu terbuka dan menutup. Seolah-olah ikan-ikan itu selalu menelan air. Dayu bertanya-tanya, apa yang dilakukan ikan-ikan itu? Ya, silakan yang berikutnya. Pulau Papua adalah pulau berbatasan langsung dengan negara Papua Nugini. Pulau Papua merupakan bagian dari wilayah Indonesia Timur. Pulau Papua juga merupakan pulau terbesar di Indonesia dan termasuk pulau terbesar kedua di dunia. Setelah Pulau Greenland, sebagian besar daratan Papua masih merupakan hutan belantara. Lebih dari 71% wilayah Papua merupakan hamparan hujan tropis yang sulit ditembuskan karena terdiri atas lembah-lembah
curam dan pegunungan tinggi. Puncak tertinggi di Indonesia berada di Papua, yakni Puncak Jayabwijaya yang sebagai puncak yang ditutupi salju. Silakan yang berikutnya. Pulau Papua adalah pulau berbatasan langsung dengan negara Papua Nugini. Pulau Papua merupakan bagian dari wilayah Indonesia Timur. Pulau Papua juga merupakan pulau terbesar di Indonesia yang termasuk pulau terbesar kedua di dunia setelah Pulau Jawa. Sebagai besar daratan Papua masih berupa hutan belantara. Lebih dari 71% wilayah Papua memiliki penempatan kapal kayu terbesar milik bangsa Indonesia ini. Kapal ini mampu mengalami samudera meskipun terbuat dari kayu dan mengandalkan kayu sebagai salah satu komponen membuat mereka. Mobil itu mengeluarkan asap tebal dan hitam. Udara di sekitarnya pun langsung berwarna kelabu. Raya jadi terbatu-batu. Siti dan Edo segera menutup dari hidung mereka. Kita berhenti dulu sekitar teman-teman. Buru-buru kita raya kepada Siti dan Edo. Baiklah, kita berhenti di bawah pohon yang itu dekat. Mobil itu mengeluarkan asap tebal dan hitam. Udara di sekitarnya pun langsung berwarna kelabu. Dayu jadi terbatuk-batuk. Siti dan Edo segera menutup mulut dan hidung mereka. Kita berhenti dulu sebentar, teman-teman. Pinta Dayu kepada Siti dan Edo. Baiklah, kita berteduh di bawah pohon rindang. Itu saja ajak Siti. Di bawah kerimbunan daun pohon itu Dayu memejamkan kepalanya lalu menghirup napas. Segarnya udara di bawah pohon ini. Aku tidak batuk-batuk lagi, kata Dayu. Ya, yang berikutnya. Batuk-batuk dan melaksanakan tugas piket kelas bertujuan supaya tempat belajar menjadi bersih dan terjaga kesehatannya. Dengan tempat bersih, belajar pun menjadi nyaman. Dayu dan teman-teman bekerja sama dengan baik. Dayu menyapu lantai, lalu membersihkan meja dengan noken dan Udin menghapus tulis di papan tulis. Mereka datang lebih awal sehingga kelas sudah bersih sebelum bel tanda masuk berbunyi. Mereka menunjukkan sikap dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas. Dimanapun kamu berada, kamu harus menunjukkan sikap tanggung jawab. Sikap tanggung jawab telah ditunjukkan oleh Dayu dan Udin dalam melaksanakan tugas piket kelas. Banyak tanggung jawab yang kamu emban sebagai warga sekolah. Apa saja Yang berikutnya, anak-anak tadi sudah membaca yang di dalam tes itu, namun masih ada 1-2 orang yang belum bisa membaca lancar. Jadi kita coba ulang lagi ya.
lagi kita baca sama-sama. Sini. Pada hari Minggu. Kuat. Pada hari Minggu, warga di daerah tempat tinggal Edo mengadakan kerja bakti. Mereka membersihkan. Nah, coba ini. Baca lagi. Setelah Mendengarkan kecerdikan Raja Siput menyampaikan maksudnya yang ingin menguji kecerdikan dengan menantangnya berlomba lari sampai ke hulu sungai. Sebelumnya Raja Siput sudah merintahkan banyak siap berbaris sepanjang sungai hingga ke hulu. Mereka sepakat bahwa jika kancil yang berencana lari di daratan bunga. baik. Jadi anak-anak tadi sudah membaca. Jadi kalaupun ada satu dua orang tapi sudah agak baik sedikit dalam membacanya. Jadi, terima kasih. Lalu yang kemudian Bapak akan membagikan kalian dalam bentuk kelompok, dalam bentuk kelompok untuk mengerjakan soal. Di situ ada bacaannya, ada teks bacanya. Kamu baca dengan teliti, kemudian menjawab pertanyaannya. Bapak akan membagikan sebentar LKPD-nya juga untuk dikerjakan. Baik. Ini adalah LKPD-nya. Kelompok 1 tadi ini kelompok 2 ini, kelompok 3 nya ini, kemudian kelompok 4 nya ini. Gimana? Sudah mengerti? Sudah paham? Ya. Baik. Jadi di situ ada teks bacaan itu, kemudian menyelesaikan soal-soal yang ada dalam teks itu. Nah, jadi setiap kelompok mulai sekarang kerja. Nanti sebentar akan dipresentasikan satu persatu di depan ruang. Ya, diskusi. Kita mulai presentasi sekarang. Kelompok 1 maju untuk mempresentasikan kerjanya. Baca soalnya, kemudian baca jawabannya. Jangan hanya baca jawabannya saja. Ya, silakan kelompok 1 maju. Teman-teman, inilah hasil kerja kelompok kami. Nomor 1. Di mana letak Masjid Kudus? Masjid Kudus terletak di Desa Kauman, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Suara itu. Nomor 2. Kapan Masjid Kudus didirikan? Masjid ini diperkirakan didirikan pada tahun 956 H atau sebelum Masehi atau 1537 Masehi. Nomor 3. Siapakah pendiri Masjid Kudus? Oleh Sunan Kudus. Nomor 4. Apakah fungsi utama dari Masjid Kudus?
Buah. Terlihat seperti bentuk candi, mengingatkan pada bentuk candi corak Jawa Timur. Nomor 6. Jelaskan bagaimana bentuk Masjid Kudus karena hasil akulturasi antara kebudayaan Hindu Jawa dengan Islam. Ya. Ini adalah hasil diskusi kamu tadi. Jadi baca soalnya itu suara besar sedikit. Silakan yang kedua, mari kita tepuk tangan dengan hasil kerja kelompok dari kelompok 1. Silakan tepuk tangan. Yang kedua, kelompok 2 maju. Baca jangan hanya baca jawabannya saja, baca dengan soal. Teman-teman, ini hasil pekerjaan. Wah. Teman-teman, ini hasil pekerjaan kelompok 2. Nomor 1. Di mana letak Masjid Kudus? Masjid Kudus terletak di Desa Kauman, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Nomor 2. Kapan-kapankah Masjid Kudus didirikan? Masjid ini diperkirakan didirikan pada tahun 956 Masehi atau 1537 Masehi oleh Sunan Kudus. Nomor 3. Siapakah pendiri Masjid Kudus? Masjid Kudus adalah Menara Kudus. Bentuk menara ini mengingatkan pada bentuk candi corak Jawa Timur. Nomor 4. Apakah fungsi utama dari Masjid Kudus? Regol-regol serta bangunan bentang yang terdapat di halaman depan Serabi. Nomor 5. Mengapa menara Masjid Kudus terlihat seperti bentuk candi? Dalam masjid bercorak kesenian Klaksi Jawa Timur. Nomor 6. Jelaskan bagaimana bentuk Masjid Kudus. Menara Kudus merupakan bagaimana untuk hasil akulturasi antara kebudayaan Hindu Jawa Tengah Islam. Ya, tepuk tangan untuk yang berikutnya. Teman-teman, inilah hasil kerja kelompok 3. Nomor 1. Di mana letak Masjid Kudus? Masjid Kudus terletak di Desa Kauman, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Nomor 2. Kapankah Masjid Kudus didirikan? Pada tahun 956 sebelum Masehi atau 1537 Masehi. Nomor 3. Siapakah pendiri Masjid Kudus? Oleh Sunan Kudus. Nomor 4. Apakah fungsi utama dari Masjid Kudus? Untuk mengingatkan pada bentuk candi corak Jawa Timur. Nomor 5. Mengapa menara Masjid Kudus terlihat seperti bentuk candi? Bentuk menara ini mengingatkan pada bentuk candi corak Jawa Timur. Nomor 6. Jelaskan bagaimana bentuk Masjid Kudus. Masjid Kudus merupakan bangunan kuno hasil akulturasi antara kebudayaan Hindu Jawa dengan Islam. Ya, tepuk tangan dengan kelompok 4. Silakan kelompok 4. Teman-teman, inilah hasil kerja kelompok 4. Nomor 1. Di mana letak Masjid Kudus? Jawab. Masjid Kudus terletak di Desa Kauman, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Nomor 2. Kapankah Masjid Kudus didirikan? Jawab. Masjid ini diperkirakan didirikan pada tahun 1956 sebelum Masehi atau 1537
Ya, tepuk tangan. Ya. Jadi anak-anak sudah mengerjakan soal itu tadi dan telah mempresentasikan hasil kerja atau hasil diskusi tadi itu. Kita lihat yang pertama tadi nomor 1, di mana letak Masjid Kudus? Letak di desa Kauman, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Kemudian kapan Masjid Kudus itu didirikan? Kapan? Lihat itu jawabannya. Masjid ini diperkirakan didirikan pada tahun 955 sebelum Masehi atau 1500. Ya. Kemudian siapa pendiri Masjid Kudus ini? Apa fungsi Masjid Kudus? Fungsi Masjid Kudus ini, masjid inilah tempat berdoa bagi agama Islam. Saya jelaskan bagaimana bentuk Masjid Kudus. Masjid Kudus berbentuk menara kudus. Bentuk menara ini mengingatkan pada bentuk candi corak Jawa Timur. Itu jawaban yang benar. Baik, anak-anak, terima kasih atas diskusi yang telah dipresentasikan. Jadi pentingnya membaca itu anak-anak agar anak-anak tahu informasi yang ada dalam teks. Itu adalah fungsi dari membaca, pentingnya dari membaca. Kalau kita tidak bisa membaca, maka kita tidak tahu apa informasi yang ada. Kita tidak bisa menjawab pertanyaan. Jadi intinya bahwa membaca ini sangat penting, sangat penting. Jadi anak-anak harus membiasakan diri membaca, bukan hanya di sekolah, tapi di rumah pun juga harus membaca. Jangan tunggu guru suruh baca, tapi di rumah juga harus terbiasa membaca. Baik anak-anak, pelajaran kita sampai di sini saja dulu. Nanti di situ ada teks bacaan. Kamu cari cari kata-kata sulitnya di situ, tulis. Nanti minggu depannya kita mencari sama-sama apa arti dari kata-kata sulit. Nah, di sini tugas rumahnya itu kamu cari saja dulu kata-kata yang sulit menurut kamu di dalam teks. Baik, pelajaran kita hari ini cukup sampai di sini saja. Saya minta satu orang untuk memimpin kita dalam doa penutup. Silakan. Selamat siang. Siang, Pak. Maka dengan berakhirnya lagu ini tadi, maka kita berakhir pula pelajaran kita hari ini. Silakan kita pulang. Terima kasih, Pak. Main,